Stop berasumsi, hindari argumentasi. Jika bingung tanya siapa? Tanya Kiai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Selamat datang di konten Tanya Kiai. Bersama saya Robi Junior dan juga hadir bersama kita guru kita Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di hari Jumat untuk konten Tanya Kiai. Oke. Kita sudah masuk ke episode keempat Kiai. Kita masih masuk di bab nikah nih sepertinya. Nah, kemarin kan di awal kita review sedikit. Pertama kita membahas mukadimah nikah ya. Lalu kedua adat nikah menurut adat istiadat di Nusantara. Ketiga yang lumayan seru kemarin tuh nikah beda agama, hukum nikah beda agama. Dan sekarang episode keempat kita akan mengangkat problematika di dalam rumah tangga. Yang kita tahu gambaran umumnya kan sekarang banyak banget terjadi seorang istri yang membantu suaminya gitu Kiai. Iya. Dari segi finansial dan juga mungkin dari segi untuk mengatur rumah tangga gitu. Nah, kalau yang terjadi pada saat ini kan itu sebutannya seperti empowering. Jadi mengangkat derajat gitu ya. Memperdayaan seperti emansipasi lah yang digalakkan sama R.A. Kartini. Nah, tapi itu menimbulkan celah juga. Banyak yang jadi problematika yang sering kita lihat di sekitar kita Kiai. Misalnya ketika seorang pasangan suami istri yang pergi mencari nafkah dan meninggalkan anaknya, nah itu kan jadi problematika Kiai. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya dari pandangan hukum ilmu fikih itu kita gimana sih nyikapin problematika yang ada? Apakah sejauh mana hak dan tanggung jawab seorang suami dan istri gitu? Ya, jadi kehidupan yang kita alami ini sebagian isinya problem. Iya. Jadi orang itu kalau mau siap hidup berarti siap untuk menerima problem. Kalau tidak mau menerima problem ya jangan hidup kira-kira. Nah, pernikahan itu kan bagian daripada kehidupan. Ketika orang belum nikah, sepertinya tidak ada problem itu, seneng aja. Bayangannya itu enak, seneng gitu kan. Tapi begitu masuk pada pernikahan, nggak usah lama-lama, baru sehari aja itu sudah masuk itu problem. Mungkin problem komunikasi dengan istri, problem komunikasi dengan keluarga, mungkin problem tentang masalah keuangan, materi ya, atau bisa jadi problem masalah yang terkait dengan imateri. Nah itu sebabnya orang yang mau nikah, pesannya Nabi kan paling tidak ada kemampuan finansial walaupun kecil, yang dalam bahasa hadis itu disebut dengan al-ba'ah, ya ragat. Jadi kalau punya ragat untuk nikah, monggo nikah. Artinya nanti kalau sudah masuk pernikahan itu harus mempersiapkan ya tempat tinggal walaupun kontrak ya. Kalau potongan begini-begini ya ngontrak aja kadang-kadang pusing gitu kan. Ada nunggak. Ya, apalagi beli rumah. Paling tidak ada persiapan untuk uang kontrak rumah gitu kan. Persiapan paling tidak untuk biaya kehidupan selama ya 2-3 bulan lah. Itu dari aspek materi. Belum dari aspek imateri. Termasuk di dalamnya adalah psikis. Kejiwaan atau problem ya masalah-masalah misalnya mental. Maka dalam undang-undang perkawinan ya
Kalau yang lama itu laki-laki boleh menikah kalau sudah umur 19 tahun. Kalau perempuan itu 16 tahun. Tapi ada revisi yang dalam hal ini, sekarang ini, perempuan juga sama, 19 tahun. Kalau di bawah itu berarti masih dianggap belum cukup umur untuk menikah. Kenapa? Karena secara psikologi itu memungkinkan menimbulkan sebuah problem dalam kehidupan. Ini gambaran secara umum, Mas Robi. Kalau misalnya bicara, tadi kan sudah dipaparkan oleh Kiai, gambaran umumnya. Ini kan menyangkut masalah emansipasi wanita. Iya. Nah, sejauh ini yang saya mengerti bahwa memang ada istilah wanita itu di dapur aja, gitu. Oh iya. Ya, nah sekarang pada zaman era modernisasi nggak banyak, bukan nggak banyak, mungkin sekarang nggak cuma di dapur. Iya. Seorang istri atau seorang wanita, mereka bisa jadi wanita karir yang mungkin juga membantu materi suaminya. Iya, betul. Nah, kalau awal tadi kekurangannya itu bagian daripada problem, kebalikannya, kelebihannya juga kadang-kadang juga problem. Ya, kalau kekurangan kan orang nggak punya uang gitu. Iya. Suaminya pas-pasan, istrinya nganggur gitu kan. Ya, itu problem. Tapi ketika istrinya bekerja, ya, itu kan kelebihan. Tidak semua pasangan suami istri itu laki-lakinya bisa kerja, istrinya juga kerja. Tidak semua itu. Tapi ketika diberikan karunia oleh Allah kelebihan, laki-laki dan perempuan, suami dan istri sama-sama bekerja, kadang-kadang malah jadi persoalan. Apalagi kalau gajinya istri itu lebih tinggi, juga persoalan juga. Nah, yang ketawa-ketawa begini memang istrinya nggak kerja gitu kan. Ya, dipaksa-paksa suruh nyari kerjaan. Begitu nyari kerjaan dipersoalkan, kenapa kamu pulang malam? Ini problem lagi kan? Ya, yang tadinya nggak ada problem tentang keuangan, begitu istrinya kerja duitnya banyak kan? Berarti mestinya problemnya hilang. Malah masalah lagi. Kenapa? Istrinya kebanyakan duit itu problem. Jadi banyak perempuan yang menuntut perceraian. Ya, saya beberapa hari mendengar di TV itu banyak perempuan yang sekarang ini menggugat cerai. Ya. Dan itu rata-rata perempuannya punya jadi paling tidak keuangannya lebih bagus daripada laki-lakinya. Jadi jangan lalu merasa top kalau istrinya lebih hebat itu kan. Bisa jadi malah masalah. Iya, secara logika ya pantas-pantas saja. Punya duit minta cerai. Itu pantas. Kalau nggak punya duit, miskin minta cerai itu kan problem. Nah oleh karena itu, ketika orang diberikan kelebihan secara materi juga problem, kekurangan materi juga problem. Oleh karena itu, suami dan istri itu dituntut untuk bisa memanage problem. Jadi bagaimana kita harus cerdas, pinter, memanage sebuah problematika kehidupan. Dan itu dijadikan kelebihan dalam keluarga. Kalau ngurusi problem nggak ada habis-habisnya, besok ada, namanya keluarga. Menggabungkan dua orang yang karakternya berbeda, ya, mungkin bisa latar belakangnya berbeda, mungkin juga keluarganya berbeda, gitu kan. Apalagi kalau misalnya keluarga perempuannya lebih kaya daripada keluarga laki-laki, ini juga masalah, ya. Omongan tuh nggak enak itu. Apa katanya, model begini nih, model kolor doang. Nah ini kan masalah itu kan. Nah ini dituntut untuk pandai dalam rangka memanage. Nah sekarang alhamdulillah mungkin
harapan laki-laki semua, enak kali ya kalau punya istri yang ya tadi Mas Robi katakan emansipasi dalam artian positif, artinya perempuan itu juga bisa bekerja gitu kan. Ya, awal-awalnya enak itu. Alhamdulillah dapat tambahan. Tahu lama kelamaan itu merasa misalnya kok saya sudah punya istri nggak ada yang melayani ini. Apalagi kalau pulang ke rumahnya itu lebih dulu suaminya masalah lagi kan. Kita buka kunci assalamualaikum, bini kagak ada ini. Ini masalah. Jadi emansipasi itu satu sisi memang positif, tapi sisi lain menjadi masalah dalam kehidupan berkeluarga. Untuk seorang istri, sejauh mana sih Kiai dia harus patuh sama suaminya? Misalnya di kondisi dimana suaminya mungkin memang kurang berkecukupan, namun dia udah bilang ya udah biar ayah aja misalnya gitu, biar ayah aja yang bekerja gitu. Tapi mungkin si istri sudah tahu kalau misalnya satu orang aja yang bekerja ini kurang cukup. Gitu. Ada nggak adabnya sih Kiai? Maksudnya batasan gitu ya? Ya benar. Nah, batasannya adalah antara suami istri itu punya hak dan kewajiban. Kalau kewajiban suami berarti hak istri. Kalau kewajibannya istri berarti hak suami. Itu yang membatasi. Katakanlah perempuan itu pada dasarnya kan untuk memberikan pelayanan di rumah, ngurusi suaminya, ngurusi anak-anaknya, itu tugas pokok. Ya, mendidik anak-anaknya. Jadi pendidikan dari ibu itu harus yang utama dan pertama. Tidak boleh diwakili oleh orang lain. Nah, kalau itu bisa teratasi baru memikirkan bagaimana istri itu untuk mengembangkan karirnya di luar. Nah, jadi boleh dengan alasan tadi emansipasi, melakukan ya empowering tadi, pemberdayaan perempuan tadi, salah satunya ketika kewajiban istri di dalam rumah tangga itu sudah dilakukan. Walaupun mungkin ada kekurangannya tidak sepenuhnya. Namanya istri mau bekerja, masa laki-lakinya minta memberikan pelayanan sepenuhnya ya? Enggak lah. Pasti segala sesuatu itu ada yang dikorbankan. Tetapi diharapkan sesuatu yang dikorbankan itu bukan sesuatu yang sifatnya besar. Ya kecil-kecil lah. Bolehlah mungkin ya sekedar tidak melayani membuatkan kopi kan nggak apa-apa itu. Laki-laki ya belajar bikin kopi, kalau bisa masak. Ya problemnya ya lagi-lagi kalau mantan santri dulu itu alhamdulillah santri dulu ya. Kalau saya ingat di pesantren itu pertama kali pesantren langsung masak kita. Ya, masak itu di pesantren nasinya dibanyakin. Beli telur cuma 1 atau 2, dibikin lauk buat 10 orang. Jadi dicampur apa tahu ya. Tapi paling tidak ada pembelajaran untuk masak. Nah, ketika sudah berkeluarga, suami itu nggak sok-sokan minta dilayani. Kalau bisa, suami itu punya peran. Oh, ini loh, saya bantu, saya bikin kopi sendiri, atau malah membuatkan kopi buat istrinya, itu lebih baik. Jangan ngambekan. Kalau ngambekan ya wabillahi taufiq wal hidayah gitu. Ya, jadi bisa lempar jumrah akobah pakai piring gitu kan. Nah, ini kan problematika di dalam kehidupan, terutama ketika perempuannya itu satu sisi kepingin melakukan tindakan atau gerakan yang kita sebut dengan emansipasi perempuan. Oke, kita melebar sedikit. Tadi kan perihal masalah suami dan istrinya saja. Nah, banyak juga yang bisa kita lihat mungkin di sekitaran kita yang mertua mencampuri
urusan rumah tangga seorang anak-anaknya nih gitu. Menantunya maaf gitu. Dikarenakan ya tadi karena problematika itu mereka mungkin mertuanya mempunyai pandangan atau mungkin saran atau pilihan yang lebih baik bahkan gitu. Lalu tersebut si suaminya itu ngerasa jangan mencampuri urusan rumah tangga. Nah, batasannya gimana sih Kiai kalau misal udah menyangkut mertua dan menantu? Memang pesan Al-Quran, seseorang berkeluarga itu salah satunya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu. Nah, kalimat litaskunu itu berasal dari kata sakana yaskunu. Kata ini pertama secara fisik muncul kata sakan. Sakan itu tempat tinggal. Jadi supaya hidup tenang itu salah satunya adalah punya tempat tinggal. Walaupun ini hanya aspek zahir. Tempat tinggal itu maksudnya saya katakan tadi, ada yang didiemin, kalau bisa tidak nyampur lagi dengan mertua. Tapi memang problem di Indonesia ini karena modal bonek yang kemarin saya sampaikan, belum ada tempat tinggal, akhirnya menikah dan bertinggal bersama mertua. Ya kalau di rumah mertuanya itu hanya satu-satunya anak perempuan, problemnya ketika ada anak perempuan yang lain, berarti ada menantu yang lain yang nasibnya sama, nggak punya rumah, ya kan? Ini pemuda dari luar gitu, tiba-tiba merantau di Jakarta, punya pedoman ini, jadi punya mertua di Jakarta kan, punya kontrakan, jadi NU betul, numpang urip itu. Ini bukan memplesetkan Nahdlatul Ulama ya. Yang saya maksud adalah nunut urip. Jadi banyak laki-laki atau suami itu nunut urip. Nunut urip kepada istri, akhirnya tinggal bersama mertua. Nah, ketika bareng dengan mertua, ini pasti ada problem. Baik problem misalnya, mungkin sepele aja, misalnya makan itu. Makan, siapa ini yang mau memodali dulu? Mau beli beras siapa? Yang mau beli lauk siapa? Apakah makan sendiri-sendiri atau bersama? Makan sendiri-sendiri dianggap masalah, satu rumah makannya sendiri-sendiri. Mau makan rame-rame, kadang-kadang siapa yang harus bayar gitu kan? Nah, maka ini juga masalah. Itu sebabnya saya berpesan kepada anak-anak muda ini, para kru yang masih jomblo-jomblo ini, nanti kalau kalian semua masuk kehidupan berumah tangga, tolong kalau bisa jangan lama-lama satu rumah dengan mertua. Diusahakan ngontrak kalau bisa cari perumnas yang agak murah gitu kan. Kan lumayan itu. Kalau ngontrak di Jakarta kan kadang-kadang mahal gitu kan, perhitungan. Udahlah, jangan berpikir kayaknya masih enak dengan mertua ini, semuanya disuapin, bisa nunut ini itu. Mungkin enak, tapi itu sementara. Justru ketika kita sudah memutuskan berkeluarga, belajar untuk hidup mandiri. Itu top itu. Walaupun mungkin cuma tikar di kamarnya gitu kan, makan cuma yang penting ada nasi kan, lauk itu kan mungkin ikan asin atau telur sudah cukup. Kalau ingin perbaikan gizi ikut seminar. Nyari mana yang ada kegiatan di NU, di Fatayat, di Muslimat, di Ansor ada kegiatan yang ada makannya. Itu perbaikan gizi. Nah, tapi paling tidak ketika
suami istri yang baru menikah itu belajar untuk mandiri, di situ ada dorongan. Dorongannya apa? Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Saya niat untuk betul-betul serius ngurusi keluarga ini. Jadi ada semangat bekerja luar biasa. Kalau masih ikut-ikut ya tidak sedikit, mohon maaf ya, pemuda di Jakarta ini ya, karena banyak mengandalkan orang tuanya kan, tenang aja, ada kontrakan gitu kan, karena orang tuanya punya kontrakan, dia tenang-tenang aja itu ikut menikmati kontrakannya. Tapi begitu kontrakannya sudah habis dijualin, akhirnya apa? Berantakan. Jadi laki-laki ya yang sejak mudanya hidup seneng, akhirnya tuanya sengsara itu. Karena apa? Kontrakannya sudah dijual, akhirnya dia sendiri yang ngontrak. Malah ngontrak kepada orang yang dulu ngontrak sama kita ya. Insya Allah saya ikut mendoakan kru-kru ya, para jomblo ini mudah-mudahan ya segera menikah dan insya Allah luar biasa nanti ada usaha untuk mandiri. Kiai, ini masih perihal mertua dan menantu. Nah, posisinya gini, saya sebagai anak laki-laki misalnya, saya kan mungkin pas pada saat saya belum menikah, saya bertanggung jawab saya bertanggung jawab atas ibu saya lah. Kalau misalnya mungkin karena papa saya sudah nggak ada gitu kan, saya bertanggung jawab atas ibu saya. Nah, gimana sih Kiai untuk memisahkan nanti, biar kan ada istilahnya sekarang tuh anak emak ya, anak emak tuh anak mami walaupun sudah menikah gitu. Nah, karena daripada ibunya itu dititipkan di panti jompo ya, dia ikut karena ingin mau siapa lagi ini yang mau nampung gitu. Namun ketika itu masuk ke rumah tangga, apakah itu jadi ada dua kasus nih? Dia si suami nggak pengen durhaka sama ibunya, tapi mungkin si istrinya pun keberatan, inginnya pisah. Gitu. Memang posisi laki-laki itu berbeda dengan posisi perempuan, atau anak laki-laki itu posisinya berbeda dengan anak perempuan. Ketika anak laki-laki sudah masuk pada kehidupan rumah tangga, itu tetap punya tanggung jawab besar kepada orang tuanya. Tetapi berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan sudah menjadi istri orang lain, maka dia harus lebih mengedepankan ketaatan kepada suaminya. Berbeda dengan seorang laki-laki seorang laki-laki tetap harus berbakti secara penuh kepada orang tuanya, sekalipun kadang-kadang juga ada masalah dengan istri itu. Nah, itu sebabnya sebelum masuk pernikahan itu paling tidak kita kan waktu kemarin sudah kita bahas membaca karakter perempuan. Artinya istri itu harus menerima, termasuk dijelaskan saya ini anak mami loh, anak mami dalam arti positif. Kalau anak mami dalam arti negatif, semuanya ikut mengikut mami, makan aja ikut mami itu. Tapi ini positif, artinya positif dalam pengertian bahwa saya sekalipun sudah punya istri, saya punya tanggung jawab khususnya kepada ibu saya. Disampaikan, disampaikan dan dikasih pelajaran tentang agama. Loh, Dek misalnya, Nduk atau manggilnya apa ini, bahwa saya ini punya tanggung jawab besar kepada ibu saya, apalagi ibu saya ini sudah tua. Kalau bisa saya akan bawa ke rumah kita, hidup bareng-bareng. Dan ini menjadi sebuah keberkahan tersendiri. Saya kira kalau awal-awal dikasih penjelasan, istri mau. Karena belum mendapatkan kelebihan, dalam arti hidupnya baru merintis, sama-sama payah. Kan beda seorang, terutama istri sikap terhadap keluarga itu ketika awal-awal dan nanti kalau sudah sukses beda itu. Kalau sejak
awal-awal biasanya lebih open lah, ya open karena memang sama-sama payah kan. Tapi kalau istri itu sudah kelihatan berhasil tuh, udah bawa mobil sendiri, punya ATM gagah-gagahan. Ini kadang-kadang yang jadi masalah ini lupa kalau dulu itu pernah susah. Ya, apalagi kaya baru itu. Ya, tapi tidak semua orang seperti itu. Itu tergantung hasil didikan seorang suami. Kalau sejak awal suami itu memberikan pendidikan secara baik kepada istrinya, saya kira nggak ada masalah itu. Walaupun toh mungkin keberatan, ya dikit lah. Secara umum bisa diterima. Nah, itu gambaran untuk proses problematika yang terjadi antara mertua dan menantu. Nah, kita sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, seperti biasa Kiai, ini ada segmen namanya curhatan si Fulan. Iya. Curhatan si Fulan itu berisi keresahan-keresahan pemuda-pemuda tersesat katanya, yang ingin bertanya gitu. Kan kita kan tagline kita sesuai tema, kita tidak mau berasumsi. Kita juga nggak mau argumentasi yang kosong. Jadi mendingan langsung tanya Kiainya langsung. Ini di pertanyaan pertama. Curhat dong Kiai, dari Gary Toples. Waduh. Dari Cilengsi. Izin bertanya Kiai, saya dan istri saya sama-sama bekerja dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak. Iya. Saat bekerja saya selalu menitipkan anak saya ke orang tua. Iya. Apa saya salah menentukan sikap tersebut yang menitipkan anak ke orang tuanya? Wow. Iya, memang begini, orang tua itu yang ya harus kita tempatkan sesuai dengan makomnya mestinya. Jadi secara umum orang tua itu nggak boleh direpoti lagi karena sudah merasa banyak repotnya ketika mengurusi kita. Kok kita sudah dewasa lalu direpotkan oleh kita gara-gara punya cucu gitu kira-kira. Kalau memang itu kesadaran, misalnya ya kemauan dari orang tua kita, itu nggak masalah. Ya saya kepingin dong juga memelihara, membesarkan cucunya itu kan. Jadi cucu itu katanya lebih menyenangkan daripada anaknya sendiri. Kalau kakek nenek dengan anaknya sendiri, apalagi kalau punya anak yang agak bandel-bandel kayak begini pintunya apa ini jitakin aja itu anak-anak sendiri. Tapi kalau sama cucu itu kayaknya nggak begitu, ya tetap aja senang ketawa, itu lebih mencintai ya kepada cucunya daripada anaknya sendiri. Nah itu ada memang mbah kakek nenek yang memang dengan kesadarannya, dengan keinginannya sendiri, kepingin merawat cucunya. Tapi jangan sampai muncul dari kita ini, lalu kemudian saya sibuk di luar sana. Saya sengaja untuk meminta kepada orang tua untuk ngurusi cucu. Ini kurang baik. Ya, walaupun mestinya cucu ya nenek pasti senang-senang juga. Tapi etikanya nggak begitu. Etikanya jangan sampai kita ini meminta kepada orang tua kita ngurusi anak kita sementara kita yang asik di luar. Ya memang hidup itu resiko. Resiko kalau memang kita punya kalkulasi. Ini istri bisa bekerja dengan penghasilan sekian. Apa tidak bisa kita misalnya mengambil manajer istilahnya sekarang itu? Suster lah atau nenis. Atau ya yang momong ya. Momong anak kita ya. Itu dipersiapkan. Atau yang ngalah. Katakanlah istri itu kerjanya jangan full.
Kalau bisa disambi, disambi. Kalau enggak ya harus ngalah. Bahkan sih yang paling baik itu tidak boleh istri itu hanya karena kerjaan mengorbankan anak-anaknya, sementara laki-lakinya punya pekerjaan yang lebih dari cukup. Jadi sangat mulia, ngurusi anak itu sangat mulia. Nah ini kan tidak. Oke lah, kalau memang tidak bisa ditawar itu, sama-sama ingin berkarir, monggo. Tapi jangan memaksakan diri untuk menjadikan orang tuanya itu seakan-akan, mohon maaf ya dalam bahasa agak kasar sedikit, mungkin disamakan seperti pembantu, walaupun tidak sama persis, ya. Tetapi kalau itu keinginan orang tua kita sendiri, ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah, tapi jangan sampai kita, nah ini kita kan sibuk, ya Allah, ya apa nggak bisa, ya sudahlah korbankan pekerjaannya separuh gitu kan, demi untuk ngurusi anak nanti, diurusi baby sister atau apa yang lain kan. Saya kira itu. Terima kasih Kiai. Ya buat Mas Gary Toples, ya mungkin nabung dulu Mas gitu kan, nabung dulu atau ngalah ya Kiai solusinya ya gitu, biar bisa lebih baiknya tidak dititipkan. Kalau misal mungkin ada permintaan atau neneknya tidak keberatan gitu, kemauan sendiri. Kan biasanya cerita-cerita saya begini minta pertimbangan. Oh iya deh, saya aja ya. Ya itu dia. Tapi nggak boleh diberikan pekerjaan yang melebihi kapasitas, nanti nyuci apa, janganlah itu, nggak boleh itu. Bahkan kita ini kalau dalam konsep Al-Quran, ketaatan kita kepada orang tua itu harus di atas rata-rata. Al-Quran menyebut dengan kalimat wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kita ini berbuat ihsan. Ihsan itu maknanya kebaikan yang tingkat tinggi, itu ihsan. Jadi apa itu? Kebaikan di atas rata-rata itu ihsan. Misalnya Al-Quran itu ngomong ihsan antara lain ya. Antara lain, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali. Kalau orang laki-laki sudah mentalak kepada istrinya 2 kali, diberikan opsi fa imsakun bima'ruf, ya. Kalau mau balik, ya, teruskan bima'ruf, dengan cara yang baik. Ma'ruf itu kebaikan yang umum lah, kebaikan yang bisa dilakukan oleh banyak orang, standar lah. Tapi kalau mau cerai, Anda kok terpaksa cerai gitu ya? Apa kata Al-Quran? Au tasrihun bi ihsan. Kalau mau cerai, silahkan cerai, tapi bi ihsan, dengan cara yang baik, di atas rata-rata. Beliin rumah dulu, beliin mobil dulu, modalin dicukupi deposito, silahkan cerai. Bisa mampus itu. Nah ini kok menceraikan istri pakai WA gitu. Ya. Nah itu artinya ihsan. Nah sama dengan kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kita itu harus berbuat baik di atas rata-rata. Loh, malah menjadikan seperti pembantu itu namanya berbuat, iya nggak beres ini. Iya. Oke, terima kasih Kiai. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Assalamualaikum Kiai, izin mau nanya, saya Kiki Pirang dari Jakarta. Mau nanya, aktivitas saya sebagai ojol dan istri saya hanya IRT, ibu rumah tangga. Ketika saya meminta hak jasmaniah ke istri saya, tapi istri saya menolak. Apa hukumnya Pak Kiai? Oh, di jasmaniah ya, meminta hak jasmaniah. Iya. Dia mengidentitaskan dirinya sebagai ojol. Iya. Jadi suami itu kewajibannya adalah memberikan nafkah. Itu. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Nah, nafkah itu dibagi 2. Ada nafkah namanya
jasmani, tadi disebut bahasa apa itu? Jasmani ya? Jasmania. Ada yang nafkah batin, ada yang zahir. Kita menggunakan istilah zahir dan batin aja lah. Nafkah zahir yang disebut jasmania tadi, atau yang ya bersifat fisik, ya mungkin ya ngasih sesuatu, makanan, tempat, papan, sandang, apalagi satunya itu papan sandang itu kan. Ya, itu kewajiban. Tapi ada kewajiban lain yang memberikan nafkah secara batin, memberikan rasa aman, keselamatan kepada istri, termasuk memberikan kasih sayang. Ya. Nah, nggak ngerti itu yang dimaksud jasmani itu apa? Kalau jasmani itu yang dimaksud adalah minta, nggak mau ngelayani hubungan suami istri, ya itu nafkah batin malah itu. Nah ini ya nggak boleh. Jadi istri itu tidak boleh menolak ya ajakan suami ya untuk melakukan hubungan suami istri, dengan catatan istri itu sedang tidak mempunyai masalah, baik masalah terkait dengan kesehatan maupun masalah dalam terkait dengan pikiran. Misalnya istri sedang tidak sehat, meriang, suaminya itu tetap masa ditakut-takutin kamu. Katanya kalau ada istri yang menolak ajakan suami, semalaman dilaknat oleh Allah. Nah, dilaknat oleh Allah itu kalau memang kondisi istrinya itu sehat, baik jasmani maupun pikirannya. Tapi kalau lagi meriang kok dipaksain, itu malah bukannya memberikan kenikmatan, itu memberikan sesuatu yang justru menekin gitu ya. Ya, oleh karena itu kewajiban istri itu bisa dilakukan ya dengan catatan tadi. Satu, mampu, yang nomor dua, tidak ada gangguan baik fisik maupun mental. Jadi hukumnya kalau nggak ada apa-apa nggak boleh itu nolak, ya nolak karena malas gitu kan. Apalagi diajak hubungan suami istri nolak gara-gara WA-an gitu, itu problem lagi gitu. Ya kan. Nah itu nggak boleh, itu dosa. Itu berlaku hadis ya, perempuan yang mengajak ya atau menolak ajakan suaminya ya untuk melakukan hubungan suami istri itu dilaknat oleh malaikat semalaman itu. Tapi jangan ditakut-takut. Di hadis ini kadang-kadang buat nakut-nakutin perempuan. Padahal kondisinya kadang-kadang tidak secara fisik, tapi secara mental lagi nggak mood atau ada problem apa. Itu suami juga jangan egonya sendiri aja, main menang sendiri aja. Ya kan? Ditanya dong, kenapa kamu nggak mau, ada masalah, tolong disampaikan. Ya kan? Begitu. Tuh, untuk Mas Kiki Pirang, kira-kira itu jawabannya. Mungkin jangan ditakut-takutin istrinya ya Mas. Nah, kita sampai di segmen ketiga Ki. Dari rumusan tema yang tadi kita bahas itu kan, yang impact-nya paling besar itu mungkin ke anak nantinya ya. Ke anak yang kalau misalnya memang problematika itu tidak selesai dan tidak bisa diselesaikan antara kedua belah pihak, itu mungkin bisa jadi perceraian dan juga akan mengakibatkan impact-nya, dampaknya ke anak. Nah, gimana sih Kiai hukumnya tuh untuk mendidik anak? Misalnya kan ada anak yang tidak berkembang sesuai dengan keinginan bapak ibunya. Siapakah yang patut disalahkan? Ketika kita punya anak misalnya, kok tidak sesuai yang kita harapkan bersama, itu harus introspeksi kedua belah pihak. Jangan-jangan perilaku kita ini dalam mendidik anak tidak baik, atau mental kita, watak kita, karakter kita itu memang tidak baik selama berkeluarga. Ya, memang kita berharap mulus total itu nggak ada juga. Namanya keluarga itu konon ya,
saya pernah diceritain oleh kiai saya ini. Jadi katanya kalau istrinya itu baik banget gitu kan, suaminya agak kurang bener gitu. Sebaliknya, dalam arti kurang bener bukan berarti ahli maksiat gitu kan. Kalau suaminya kok sangat sabar banget, itu biasanya istrinya bawel banget gitu. Jadi kalau istri bawel itu biasa itu. Istri kok marah ngamuk itu biasa aja, jangan jadikan problem yang besar. Malah ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ini. Banyak orang hebat itu bahkan jadi wali itu gara-gara punya istri yang tiap hari ngomelnya luar biasa. Jadi ada seorang wali itu kalau di luar sangat dihormati oleh masyarakat, tapi begitu masuk rumah itu kepalanya itu nyel-nyel sama bininya, nerima aja. Bahkan sampai diberikan kelebihan oleh Allah menjadi kekasihnya Allah, doanya mustajab. Ya, itu ada. Kenapa? Gara-gara diomelin bininya. Jadi berbahagialah kalau punya bini yang suka ngomelin. Tapi ini maksud saya begini, kalau kita ini punya anak kok ya tidak sesuai harapan kita, sudahlah, kita introspeksi diri dan kita sabar. Jangan belum apa-apa menvonis macam-macam kepada anak kita. Bisa jadi ada orang atau anak itu ya nanti kelak menjadi anak hebat gara-gara nakal di awal itu kan. Ya, bisa jadi anak yang nakalnya nggak karu-karuan. Ya, banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang sekarang hebat dulu itu, nakal. Gitu ya. Iya. Nah, sementara orang tuanya tetap berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kenakalan anak saya ini ya jadi kebaikan semua. Amin. Jadi semua itu harus berpikir positif. Jangan belum apa-apa, waduh dasar ini. Ini ngikut bapaknya apa ikut maknya ini? Jadi kata bapaknya itu nuduh karakter anaknya itu gara-gara maknya, kata maknya karakternya ikut bapaknya, giliran yang tidak baik. Itu nggak boleh model begitu. Ya semuanya itu adalah baik. Yakinlah kita berpikir positif, insya Allah akan melahirkan sesuatu yang terbaik bagi kedua belah pihak, suami dan istri. Amin insya Allah. Oke, mungkin itu adalah gambaran umum dari problematika rumah tangga di tema Tanya Kiai pada episode kali ini. Problematika rumah tangga mungkin memang sangatlah resiko, sangatlah hal-hal yang patut dihindari. Tapi ingatlah sahabat, jadikanlah problematika ini sebagai bumbu penyedap. Bumbu penyedap yang jangan terlalu medok, jangan terlalu kurang tawar, jangan terlalu tawar. Jadi dibikin pas-pas aja, biar kita menanggapinya dengan santai, biar tetap bisa berpikir positif dan melihat manfaatnya ke depan. Mungkin itu aja Kiai. Tema kita untuk kali ini cukup padat banget gitu untuk tema pembahasan problematika rumah tangga. Pergi bertamu ke rumah Ikang Fauzi. Cakep. Lewat jalan tembus Gang Haji Nawi. Cakep. Ayo beramai-ramai mengaji fikih. Mantap betul. Di mana lagi kalau bukan ditanya Kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.